warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan sahur dan dampak tidur setelah sahur. Mengapa? Karena sebagian dari orang ada yang tidur setelah makan sahur. Namun, untuk terus mendukung channel ini, silakan like, subscribe, dan juga share ya teman-teman. Kita awali dengan keutamaan sahur. Salawat bagi orang-orang yang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban, nomor hadis 3467. Selain itu, sahur juga membawa keberkahan. Jangan tinggalkan makan sahur meski hanya dengan seteguk air. Ini kata Rasulullah SAW. Makan sahur adalah keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun hanya berupa seteguk air, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya bersalawat bagi orang-orang yang bersahur. Nah, karena keberkahan ini teman-teman, maka untuk makan sahur kita harus tetap semangat ya, meski terkadang mata kita ngantuk untuk bangun. Lalu, apa kebiasaan teman-teman setelah makan sahur? Apakah mengaji, berzikir, atau tidur lagi? Perut kenyang terkadang bawaannya ngantuk, sehingga terkadang setelah makan kita memang suka untuk tidur. Namun, apakah ini harus menjadi kebiasaan di bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan kegiatan yang lebih berguna? Adalah hal yang memalukan bahwa seekor burung bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi teman-teman, di bulan Ramadan ini, manakah yang duluan bangun? Burung atau teman-teman ya? Atau orang lain di luar sana? Berikut penjelasan mengapa sebaiknya kita tidak tidur setelah sahur. Silakan disimak ya teman-teman. Ternyata dari sisi ilmu gizi dan kesehatan, tidur setelah makan sangat tidak dianjurkan. Bahkan dalam kategori dilarang karena dampak buruknya sangat banyak. Salah satunya yaitu gastroesophageal reflux disease atau GERD. GERD ini sering disebut juga dengan reflux asam lambung. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengaruh gravitasi, yaitu perubahan posisi. Posisi terlentang saat kita tidur dapat menyebabkan makanan yang belum sempurna dicerna dapat berbalik dari lambung ke kerongkongan. Makanan ini membawa serta asam lambung, sehingga keberadaan asam lambung di kerongkongan dapat menimbulkan iritasi, bahkan luka. Rasa panas di dada, tenggorokan panas atau kering, mual, sendawa, dan mulut pahit adalah gejala-gejala yang menunjukkan adanya reflux. Tentunya hal ini membuat rasa tidak nyaman saat berpuasa, bukan? Bahkan ada nih yang setelah bangun tidur jadi suka kentut, dan juga ketika berbuka puasa nanti jadi terasa sulit untuk menelan. Dan juga ketika berbuka puasa, maka ketika perutnya diisi dengan makanan akan terasa ingin muntah. Sudah puasa sepanjang hari, kemudian setelah perutnya diisi makanan malah dikeluarin lagi. Sayang bukan? GERD dapat dicegah dengan menunggu makanan tercerna sempurna dulu sebelum tidur kalau memang teman-teman benar-benar ngantuk dan ingin tidur. Normalnya, pengosongan lambung manusia berlangsung sekitar 2 jam setelah makan. Namun, posisi berbaring saat tidur dapat menghambat proses pengosongan lambung tersebut. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan terjadi gangguan pencernaan. Kemudian, pernah nggak teman-teman merasa kepala terasa pusing setelah bangun tidur selepas bangun sahur? Bahkan kepala terasa sakit di bagian atas maupun belakang, serta bagian leher terasa kaku dan sakit. Hal ini disebabkan cerebrospinal bergerak ke otak yang merupakan efek langsung tidur setelah mengonsumsi makanan.
Dan buat teman-teman yang katanya puasa sekalian diet, namun masih sering tidur setelah sahur, sebaiknya dipikir-pikir lagi ya. Kenapa? Tidur setelah sahur juga akan meningkatkan resiko seseorang terkena kegemukan, buncit, serangan jantung, dan juga stroke. Bahkan parahnya, penyakit ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kematian. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika kita menghindari kebiasaan tidur setelah sahur agar risiko terkena penyakit stroke rendah ya teman-teman. Oleh karena itu, setelah sahur, sebaiknya kita isi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Contohnya, baca Al-Quran, zikir, olahraga ringan, beres-beres rumah, dan yang pastinya siap-siap sholat subuh dong. Masa setelah sahur, kemudian kita lewat subuhnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.